Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah pada kelas 10 SMA. Baik, yang pertama yaitu hakikat fisika. Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan juga analisis. Fisika ini sebagai salah satu cabang dari ilmu sains yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi dan energi serta interaksi antara materi dan energi itu sendiri. Hakikat fisika ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu hakikat fisika sebagai sikap, a way of thinking, dan yang ketiga itu fisika sebagai proses, way of investigation. Pertama, fisika sebagai produk. Yang dimaksud fisika sebagai produk ini adalah fisika itu sebagai kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta dan konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan juga model pembelajaran. Kedua, yaitu fisika sebagai proses. Nah, fisika sebagai proses ini, semua jenis produk tadi dihasilkan dari sebuah proses yang kita pelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan juga interaksinya. Nah, melalui serangkaian proses tersebut meliputi antara lain langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, dan juga melalui eksperimen, analisis data, dan juga penarikan kesimpulan. Yang ketiga, yaitu fisika sebagai sikap. Nah, setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik. Antara lain, rasa ingin tahu, percaya diri, kreatif, teliti, jujur, objektif, terbuka, mau bekerja sama, dan mau menerima pendapat orang lain. Adapun syarat ilmiah yang harus kita penuhi dalam melakukan prosedur ilmiah. Yang pertama yaitu objektif. Artinya di sini adalah pengetahuan itu sesuai dengan objek atau yang didukung dengan fakta. Kedua yaitu metodik. Artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Yang ketiga yaitu sistematik. Sistematik maksudnya itu pengetahuan ini disusun dalam suatu sistem, satu sama lain saling berkaitan dan saling menjelaskan, sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Syarat ilmiah yang keempat yaitu berlaku umum. Artinya pengetahuan itu tidak hanya diamati oleh satu orang saja atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama akan menghasilkan hasil yang sama pula. Selanjutnya yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang mana pengetahuan itu disebut sebagai ilmu. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang didapat lewat metode ilmiah. Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang mencerminkan tahap-tahap kegiatan dalam ilmiah tersebut. Nah, langkah-langkah operasional metode ilmiah itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Ketiga, pengumpulan data atau informasi. Yang keempat, membuat hipotesis. Kelima, melakukan percobaan atau eksperimen. Keenam, menganalisis data. Dan yang ketujuh itu menarik kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kita lakukan. Selanjutnya, apa sih perannya fisika itu dalam kehidupan?
Nah, peran fisika ini sangat banyak sekali dalam kehidupan. Yang pertama, karena sebagai cabang dari sains, fisika ini banyak sekali memiliki peran dalam perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Seiring perkembangan teori fisika, berikut beberapa contoh penerapannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengembangan pembangkit listrik dengan berbagai sumber energi seperti PLTU, PLTA, PLTS, dan juga PLTN pastinya. Yang kedua, yaitu kereta super cepat dengan aplikasi superkonduktor. Nah, sudah banyak sekali kita lihat kereta yang super cepat menggunakan tenaga listrik dan juga masih menggunakan mesin manual mesinnya. Yang ketiga, yaitu perkembangan gadget. Kalian pasti menggunakan gadget kan? Nah, seperti gadget di sini maksudnya seperti handphone, laptop, kamera digital, rekaman MP3 maupun MP4, dan juga tablet PC. Ultrasonografi, MRI, ronsen dalam bidang kedokteran. Ronsen, nah kita bisa lihat ketika seseorang pengen mengetahui misalnya terjadi kecelakaan, pengen mengetahui tulang seseorang itu mengalami patah atau tidak melalui ronsen. Dalam ronsen ini sendiri menggunakan yang namanya sinar X. Selanjutnya yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Dalam melakukan praktikum, pastinya kita memerlukan yang namanya prosedur keselamatan. Nah, di sini seorang fisikawan tentunya pasti melakukan yang namanya kerja di laboratorium. Banyak hal yang perlu kita ketahui dan juga perhatikan loh demi menjaga keselamatan diri saat bekerja di laboratorium. Syarat laboratorium yang baik. Yang pertama yaitu kelengkapan alat keselamatan. Nomor telepon penting dicatat pada MTEK ataupun hal-hal yang mudah dijangkau, terutama pemadam kebakaran dan juga petugas medis. Yang kedua yaitu ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik. Nah, proses keluar masuknya udara yang stabil, sirkulasi udara segar yang masuk dan keluar ruangan harus diperhatikan dengan baik loh. Semakin banyak sirkulasi udara, maka kondisi laboratorium juga akan lebih baik dan sehat tentunya. Ruangan laboratorium ini harus ditata dengan rapi. Penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan harus ditata dengan rapi supaya mudah untuk mencarinya. Nah, bila perlu, biarkan denah atau panduan penempatan bahan kimia di rak supaya semakin memudahkan untuk mencari bahan kimia tersebut. Nah, alat keselamatan kerja ini harus selalu tersedia dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Kondisi alat kesehatan itu harus selalu tersedia dan juga layak pakai di sini agar ketika terjadi kecelakaan dalam melakukan praktikum, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan yang namanya pertolongan pertama. Laboratorium ini harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Nah, laboratorium itu setidaknya memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh, karena ketika terjadi sesuatu, misalnya kebakaran pada lab, kita akan lebih mudah untuk mengevakuasi. Nah, bahan selanjutnya itu bahan kimia yang berbahaya. Itu harus ditempatkan di rak khusus dan dipisahkan dari bahan kimia yang menimbulkan ledakan bila bereaksi. Selanjutnya itu alat apa saja sih alat keselamatan kerja yang diperlukan di laboratorium. Nah,
alat-alat yang perlu kita sediakan di dalam laboratorium itu, yang pertama pastinya pemadam kebakaran, kedua e-washer, water shower, kotak P3K, jas lab tentunya, peralatan pembersih, obat-obatan, dan juga kapas. Selanjutnya itu aturan keselamatan kerja. Aturan umum dan tata tertib keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Nah, bisa juga dicek di sumber-sumber yang lain, mungkin tidak jauh berbeda. Yang pertama yaitu dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa izin dari laboran atau petugas laboratorium. Nah, orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk ke dalam lab untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga, yaitu gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Jangan terlalu berlebihan dan juga jangan kurang. Yang keempat yaitu jangan melakukan praktikum sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Sebelum kita melakukan praktikum, alangkah baiknya kita membaca panduan praktikum atau menanyakan kepada petugas laboratorium tentang fungsi dan juga kegunaan dari alat-alat yang akan kita gunakan. Yang kelima yaitu bertanyalah jika Anda merasa ragu atau tidak mengerti saat melakukan percobaan. Hal ini sangat perlu dilakukan karena ketika kita bingung terhadap suatu praktikum, pastinya kita harus bertanya kepada laboratorium atau guru pembimbing. Nah, syarat yang paling wajib ketika berada di laboratorium itu adalah penggunaan jas lab. Karena penggunaan jas lab ini dapat mengurangi misalnya terinfeksi, terkena percikan bahan kimia dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu harus mengetahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam kebakaran, air shower, respirator, dan alat keselamatan kerja lainnya. Nah, jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera melapor ke petugas laboratorium, jangan langsung bertindak sendiri. Yang ke-10 yaitu berhati-hati bila bekerja dengan asam kuat, yaitu regen korosif atau regen-regen yang volatil dan mudah terbakar. 11 yaitu setiap pekerja di laboratorium harus mengetahui cara pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwasannya alat-alat keselamatan itu diperlukan untuk mempermudah kita dalam melakukan pertolongan pertama. Syarat yang ke-12 yaitu kita harus tetap menjaga kebersihan laboratorium dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Usahakan tidak sendirian di ruang laboratorium supaya ketika terjadi sesuatu kecelakaan dapat dibantu dengan segera. Yang ke-14 itu kita tidak boleh bermain-main di ruang laboratorium karena kita ketahui bahwasannya alat-alat laboratorium itu mudah pecah dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan bahan-bahan kimia yang bersifat asam dan bisa menyebabkan iritasi. Yang ke-15 yaitu lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik. Di sini kita sebagai seorang yang akan menggunakan laboratorium tentu harus adanya pelatihan tentang keselamatan kerja, terutama untuk pertolongan pertama secara periodik. Di dalam laboratorium itu sangat dilarang untuk merokok, makan, dan juga minum di laboratorium karena untuk menghindari seperti minuman dan juga makanan, untuk menghindari tercampur dari bahan-bahan kimia, karena bila tercampur ya seperti itu. Sekian untuk materi kita hari ini.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.